kegiatan apa aja saya ikutin, kayak ibadah Sabtu Minggu, tapi kayak di hati kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Ya mau nangis juga sih gitu. Jadi dengan saya itu pertama saya sholat Jumat itu pas mualaf gitu. Itu yang bikin saya terharu, di masjid sholat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat ngaji cerdas, saya Yosua Andri Wirawan. Saya tinggal di Jakarta Barat. Agama saya sebelumnya Kristen Protestan. Kegiatan saya saat ini membantu pade saya berjualan gas. Dulu sahadatnya di mana sama tahun berapa ya? Sahadatnya di Cipondo, Jakarta Barat, tahun 2020. Dibimbing oleh Ustadz siapa? Masih ingat? Ustadz Kiai Haji Muti. Dari pesantren mana tuh? Ada pesantren atau masjid? Dia kebetulan punya kayak PAUD gitu. Oh iya. Di namanya Kampung Cipondo ya? Iya, Kampung Cipondo. Di Semanan kali ya, Jakarta Barat. Iya, kurang. Awalnya jadi ngelihat orang sholat id itu udah lama banget, saya masih SD. Tapi mulai yakin karena Pak Ade saya suka cerita tentang agama Islam gimana, terus tata sholatnya gimana. Terus saya suka ngeliat Pak Ade saya kalau lagi sholat asar, sholat maghrib, jadi kayak pengen aja gitu. Ya alhamdulillah, ya niatnya udah bagus, saya yakin. Akhirnya saya pulang kampung ke Jogja, minta restu sama orang tua. Alhamdulillahnya ibu ngizinin dan restuin saya mualaf karena saya udah dewasa dan itu pilihan saya, katanya gitu. Nah kebetulan dari ayah itu saya didiemin dulu 2 hari. Ya nggak tahu kenapa, tapi ya alhamdulillah ayah juga ngerestuin saya buat mualaf. Ya yang penting jangan pernah mainin agama, pesan ayah saya itu aja. Jadi memang tidak ada penolakan dari keluarganya? Tidak ada. Orang tua agamanya sama? Agamanya orang tua saat ini masih Kristen. Protestan? Iya, Protestan. Kamu adik-adik atau? Adik-adik masih Nasrani, Protestan. Gimana respon itu? Menolak? Ya kalau untuk adik-adik saya sih alhamdulillah ya, mereka ya masih hubungan baik lah, masih suka komunikasi, kabar-kabaran, video call, masih alhamdulillah aman. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa Mas Ade itu melihat orang Islam itu sholat ya? Iya, sholat id. Apa sih yang dirasakan kok adem, apa maksudnya kedamaian apa yang dilihat oleh Mas Ade itu? Bukan dari agama sebelumnya juga kan mungkin diajar ibadah dan iya. Apa yang membuat tadi itu? Ya kalau saya sih ngelihatnya kayak adem aja gitu, pakaian putih-putih. Kan agama lain juga pakaian putih-putih kan? Iya, cuman ya lebih kayak ngelihatnya tuh itu pukul pagi jam 8 dah kurang lebih deh itu. Orang pada sholat id, saya lewat, kebetulan saya Selesai sholat id jam 8. Iya. Itu pada bubaran kok, kayaknya adem aja gitu, rame-rame pulang, berangkat rame-rame putih-putih pagi-pagi gitu. Ya jadi ya mulai yakin dan pade sedikit ceritain tentang Islam gimana, ibadahnya gimana, harus gimana. Terus saya juga diajarin kayak gerakan kaki, kayak basuh saat wudu. Itu semuanya dipraktekin sama pade, dan sampai kaki sini kebetulan dipraktekin sama pade. Ya, Muslim. Kebetulan guru silat juga. Pade nggak pernah maksa kan maksudnya? Nggak pernah, paling dia
Kalau yang saya tahu pade saya itu ngomongnya dikit tapi ngena ke sayanya gitu. Apa tuh salah satu yang ngomong? Ya contohnya kayak misalnya kalau kamu tuh kalau udah masuk muslim, jangan kamu yang nyari, jangan ilmu yang nyari kamu, tapi kamu yang harus nyari gitu. Pesannya itu sih selalu diingetin pokoknya kalau setiap saya main ke Jakarta Barat, ke Kembangan tuh ke rumah pade, pasti pesannya itu terus. Selalu ngingetin itu. Cari apa tadi? Kalau mau menimba ilmu, kitanya yang harus nyari, jangan ilmu yang nyari kita gitu, nggak boleh gitu. Kontribusi apa lagi tuh padenya terhadap Mas Andre ketika masuk Islam? Kan mungkin punya reaksi apa, seneng atau terus dia ngebantu apa? Ya alhamdulillah sih pade saya seneng karena satu-satunya ponakan yang mualaf saya sendiri. Dan itu juga dari respon dari teman-temannya pade kayak Pak RT, terus kayak pengurus musola pada ngasih peci, sarung, ya bentuk support juga sih. Selain nyaman tadi melihat umat Islam itu sholat tadi ya, ada ganjalan lain nggak, ada keraguan lain nggak terhadap agamanya dulu sehingga sudahlah lihat orang Islam adem gitu ya, terus di agama sebelumnya mungkin kan pasti punya alasan tertentu kan? Betul. Apa yang kira-kira membuat ragu terhadap agama sebelumnya? Kalau ragu, jadi kebetulan di agama sebelumnya Kristen Protestan itu saya kegiatan apa aja saya ikutin, kayak ibadah Sabtu Minggu, tapi kayak di hati kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Dan sama kalau mungkin kalau di Muslim, kalau kita habis ngelakuin hal yang kurang baik itu kan harus mandi wajib, mandi junub. Dan perbedaan kalau di Kristen enggak, yang bikin saya bingung itu doang. Enggak ada. Maksudnya kan ya ke gereja aja gitu. Itu yang bikin saya makin yakin kok ke gereja aja, nggak ada dari adik-adik saya, ibu-ibu saya, sama ayah saya juga nggak nyontoin gitu. Maksud nggak ada bersuci dulu maksudnya? Iya, nggak ada gitu. Itu bisa mengkompar, itu maksudnya bisa membandingkan bahwa ini ada, kalau Islam ada berwudu dulu, atau mandi wajib gitu ya. Iya. Kalau mau ibadah, kalau dalam keadaan hadas gitu ya. Iya. Itu bisa mengkompar itu, apakah sudah dapat info dulu bahwa di Islam harus bersuci dulu, kalau di Kristen tuh nggak ada, itu dari mana info? Kalau itu saya infonya kebetulan mbah saya, almarhum mbah saya tuh waktu di Jawa, kalau di Muslim suka pokoknya yang dasar-dasarnya suka dibilangin gitu, suka dikasih tahu walaupun saya dulunya kecil masih Nasrani gitu, suka dibilangin nama almarhum mbah kakung saya gitu. Boleh diceritakan nggak asal usulnya? Karena kan tadi cerita Pak adenya Muslim, mbak kampungnya Muslim, tiba-tiba orang tuanya Kristen dan masa juga Kristen. Nah itu gimana ceritanya? Jadi kebetulan ibu saya itu dulunya Muslim, terus ikut bapak masuk Kristen, dan pernikahannya juga yang datang cuman kakek doang, nenek gak datang. Dan itu nikahnya di Depok. Itu saya ingat banget. Ya dari beberapa adiknya ibu, kakaknya ibu ya, sebagian ada yang gak setuju sih, tapi ya tetap bablas aja gitu. Sehingga jadi keluarga Kristen ya akhirnya? Iya, jadi Nasrani. Nah itu pas saya minta restu itu, pas pulang kampung itu ibu sempet nangis juga sih. Ya karena mungkin mama saya masuk Kristen, anaknya balik ke Islam gitu. Ya jadi sempet nangis juga sih gitu. Nangis itu nangis bahagia atau nangis sedih atau apa? Iya, ibaratnya kayak bumerang kali ya. Selain dari tadi kan bersuci, berhadas ya, Iya. kekaguman terhadap Islam, maksudnya ragu itu ada lagi nggak? Iya,
kagumnya kalau dengar azan asar. Tuh kadang kan suka ada suara azannya. Maksudnya keraguan terhadap agama Mas Andre yang lama tuh apa aja gitu maksud saya? Kayak nggak ada, ketika kita ngelakuin hal yang kurang baik, nggak ada mandi junub, mandi hadas, itu nggak ada. Dan kalau kita tuh ke gereja ya ke gereja aja gitu, jadi ya bingung juga jadinya. Yakin banget gitu, kayak nggak ada mandi hadas, nggak ada mandi bersih lah gitu kalau ketika kita ngelakuin hal yang nggak baik gitu. Berarti sekarang seneng dong ya bersuci, wudhu apa senengnya? Ya lebih tenang aja sih sekarang, walaupun ya masih biasa-biasa aja. Terus punya pengalaman nggak ngenakin nggak ketika udah masuk Islam itu? Itu sih pasti sih. Apa itu? Tapi pengalaman gak enaknya banyak, tapi ketika dikasih senang banget. Itu sih yang saya rasain sih pribadi. Contohnya kayak hal-hal kecil gitu, kayak yang tadinya saya nggak bisa kayak lupa gitu. Pokoknya lebih seneng aja sih, lebih mengelola emosi misalkan. Iya, lebih bisa ngelola emosi sama sabar aja sih gitu. Ketika belajar agama Islam, mempelajari agama Islam tuh apa tantangannya tuh? Kesulitannya waktu belajar sholat. Karena posisi itu masih kerja sama orang dan bagi waktunya agak susah. Cuman saya paksain ya, karena kan sholat cuman berapa menit gitu, masa buat waktu yang lain bisa, tapi buat sholat berapa menit aja nggak bisa gitu. Itu ya walaupun bolong-bolong ya saya sempetin sholat gitu. Apa yang paling berkesan ketika beribadah atau mempelajari agama Islam? Berkesan, pertama saya mualaf itu, jadi yang bikin saya terharu, masjid yang saya pertama sholat itu, sholat Jumat itu dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pas sholat Jumat saya di sebelah saya ada anak kecil nih, itu cium tangan saya, jadi saya merasa terharu gitu. Ya mau nangis juga sih gitu, jadi kok anak kecil salim gitu, sedangkan saya itu pertama saya sholat Jumat itu pas mualaf itu yang bikin saya terharu sih. Dan yang ngajak sholat Jumat saya itu kebetulan saya waktu itu ngelamar kerja di Bandara Soekarno-Hatta. Itu baru kenal hari itu dan dia ngajak ke rumah, terus saya terus terang bahwa gue baru mualaf nih. Terus saya dipinjemin sarung, dipinjemin peci, dan itu pas saya mau ambil wudhu, dia sambil bawa buku apa tuh saya nggak tahu. Dia bacain nih, kalau wudhu baca ini, baca itu, bener-bener diajarin di kamar mandi, di pintu kamar mandi dibacain gitu. Itu yang bikin saya terharu, dan itu pertama kali saya sholat di masjid, sholat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang bikin terharu sih. Di agama sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah soalnya, belum pernah. Itu doang maksudnya. Lagi sholat, selesai sholat, salim-saliman, tiba-tiba ada anak kecil nyolek di sebelah saya sini, nyolek, om, salim gitu. Jadi saya gimana gitu, pertama kali sholat soalnya. Mas Andre punya cita-cita nggak apa gitu setelah masuk Islam itu punya cita-cita, punya harapan nggak? Ya cita-citanya sih yang tahap dasarnya pengen belajar Iqra lebih lancar lagi, belajar Al-Quran, sama umrohin Pade. Itu doang. Apa sebab ceritain kenapa bisa sampai pengen umrohin Pade tuh? Apa coba yang paling berkesan? Dia kayaknya terlalu banyak membantu Mas Andre. Apa coba? Ya karena dari segi bimbingan, terus dari tata sholat dia ngajarin sampai ngasih peci. Terus kalau saya misalnya lagi berat hati, dia yang nasehatin gitu.
Udah kayak orang tua sendiri ya? Iya, karena pade saya itu ngomongnya dikit tapi ngena banget gitu ke saya gitu. Jadi secara tidak langsung dia mendidik Mas Andre ya? Ibadahnya berarti rajin berarti? Dia 5 waktu, puasa aja nggak pernah jebol. Dan pengajian di mana-mana aja ngikut. Umurnya berapa paling? Kalau feeling saya sih paling 50-an deh. Tapi aktif, orangnya aktif banget. Walaupun udah tua gitu. Ikut ibadah di sana di sini, ikut puasa, bangun subuh, sholat nggak pernah telat saya liatin. Apa yang paling berkesan buat omongan dia itu selain yang tadi? Iya, dia cuman pesen sampai sering suka WA gitu kadang, Dre, kalau mau menimba ilmu itu kamu yang nyari, jangan ilmu yang nyari kamu, jangan ilmu yang jemput kamu, kamu yang nyari. Itu doang. Kadang ngomongnya dikit tapi ngena banget gitu. Makanya kadang saya sampai beli buku tuntunan sholat, Al-Quran yang terjemah, karena kan saya belum bisa bahasa Arab kan, masih belajar. Ya saya sampai beli yang terjemah itu, ya karena ingat kata-kata itu. Ilmu itu, kalau mau menimba ilmu itu harus kita yang nyari, jangan ilmu yang nyari kita gitu. Itu doang sih yang bikin ngena. Ngomongnya dikit tapi ngena banget di saya gitu. Ya paling saya balasnya sih ke ponakan-ponakan saya sih, yang anak dari pade gitu. Biasanya tujuannya itu doang sih, pengen ibaratnya pengen belajar Iqra, belajar Al-Quran, sama umrohin pade saya itu aja. Yakin bisa umrohin itu? Saya sih yakin, dari hati yakin gitu. Karena setiap hari sih kayak kapan gue umrohin pade gue gitu. Karena memang layak diumrohkan ya, ibadahnya rajin ya. Karena bener-bener pade saya yang ikhlas, dari saya mualaf, nemenin, nasehatin, nengokin, bahkan sempat support keuangan juga, makanan itu ya perhatian tuh orang. Bahkan orang tua saya tuh nggak seresponsif itu gitu. Maksudnya kayak mungkin karena jauh di kampung kan gitu, dan terbatas komunikasi HP juga gitu. Sering sakit tuh Pak? Alhamdulillah sih paling dia sakitnya pusing gitu-gitu doang sih, nggak pernah sakit, nggak bangun meriang, nggak pernah. Karena orangnya aktif banget, jam 4 subuh bangun, ngepel, sholat terus jam 9 pagi sholat lagi. Tuh orangnya aktif banget. Sering ikut ngaji bareng sama beliau? Kalau ngaji sih dia belum pernah ngajak, tapi cuman nitip pesen gitu aja, ya kamu harus nyari gitu. Mungkin didikannya bagus juga sih, maksudnya biar saya usaha gitu. Ya mungkin kalau saya diajak beliau ya saya mau aja, cuman mungkin didikannya tuh biar saya tuh nimba ilmunya sendiri gitu. Ya bener-bener Islamnya tulus nggak, atau buat sekedar ucapan doang gitu. Kalau ngajarin langsung kan? Kalau ngajarin langsung nggak pernah, cuman yang bikin terharu kayak dia ngajarin kayak basuh tangan ini nih, kadang yang terkadang wudhu orang lupa di sini sama di mata kaki gitu. Kalau mau pesen nih, siapa tahu nanti nonton pandenya. Mau apa yang mau disampaikan ke Pande? Ya semoga Pade dikasih umur panjang, lancar rezekinya, dan semoga anak-anaknya sukses, keponakannya sehat semua. Dan buat Bude yang lagi sakit asam urat, ya semoga penyakitnya cepat diangkat. Itu aja. Sahabat ngaji cerdas, sekian ini cerita dari saya, semoga bermanfaat
Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya jamaah, yaitu Hendriko Santoso atau panggilan akrabnya Koriko. Nah, sahabat ngaji cerdas kalian, bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana teman-teman kisah kesaksian hijrah sahabat saya Yosua Andre atau Mas Andre dalam menemukan bagaimana dalam menemukan perjalanannya mencari Islam itu. Nah, Masya Allah ya teman-teman sekalian ya, sobat-sobat ngaji cerdas semua. Nah, beliau ini adalah salah satu sahabat saya ya teman-teman. Nah, singkat saja ya teman-teman semua sobat ngaji cerdas ya, bagaimana kok bisa saya sampai ketemu Mas Andre, sahabat saya ini. Nah, jadi teman-teman ceritanya waktu itu saya sedang berada di Depok, saya sedang lagi berniaga, lagi produksi minuman ceritanya nih. Nah, ketemulah saya sama Mas Andre ini. Nah, setelah saya berkenalan dan saya kaget, beliau menceritakan kisahnya, ternyata beliau adalah seorang Nasrani dari sekte Kristen Protestan, dan saya juga kaget, saya juga sama, aku juga mualaf. Nah, disitulah teman-teman saya dan Andre akhirnya berkenalan, kami saling klop dan akhirnya kami saling dekat sehingga saya dan Mas Andre menjadi seorang sahabat. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya, alhamdulillah. Doakan kami ya teman-teman sobat ngaji cerdas agar kami diberikan keistiqomahan. Nah, teman-teman semuanya, sebagai seorang mualaf, kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mandiri. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik makan nasi dari hasil kerja keras sendiri atas pertolongan Allah daripada minta-minta makan enak tapi hasil kerja dari uang orang lain. Nauzubillah, jangan sampai ya. Maksudnya itu ya, saya nggak ngomong ya, nanti ada tukang bakso lagi. Iya. Nah, gini teman-teman, karena kita sebagai seorang mualaf harus mandiri, harus punya penghasilan sendiri. Nah, banyak teman-teman mualaf di antara kita yang akhirnya ada yang bekerja, ada yang berniaga, atau ada yang berjualan, atau ada yang memproduksi sebuah produk, baik itu makanan maupun minuman. Nah, salah satunya ini teman-teman sobat ngaji cerdas sekalian, saya berjualan Ngopi Mas. Jadi Ngopi Mas ini adalah produk buatan saya sendiri ya teman-teman, dibuat dengan kopi asli pilihan dan juga minuman-minuman rasa yang lain. Contohnya seperti ini kopi susu aren, ini green tea, ada juga rasa karamel macchiato, taro, vanilla latte dan lain-lain. Banyak banget teman-teman sekalian minumannya. Nah, jadi ini salah satu produk saya. Kalau teman-teman mau beli, bisa banget teman-teman, bisa kirim ke Jabodetabek. Terus kalau teman-teman ada yang di luar Jabodetabek gimana? Bisa dikirim pakai paksel.co.id. Paksel ini teman-teman bisa mengirim produk UMKM ke seluruh Indonesia yang sudah tercover. Nah, jadi untuk teman-teman semua sobat ngaji cerdas, kalau mau beli langsung hubungi di sini ya di 0812 8252 8302. Nah, untuk sobat ngaji cerdas lagi ada promo nih. Beli satu gratis satu. Wow, tunggu kapan lagi ya teman-teman sobat ngaji cerdas? Segera ya teman-teman, langsung hubungi nomor ini 0812 8252 8302. Nanti akan dihubungkan ke admin dan nanti kita langsung bertransaksi ya. Nah, sobat ngaji cerdas, yuk kita cobain produk dari Ngopi Mas. Produk saya jamaah ya, Ngopi Mas. Kita coba dengan mug ngaji cerdas. Bismillah. Kita coba ya teman-teman. Jangan lupa dibeli ya. Terus support dan dukung channel YouTube Ngaji Cerdas dan support selalu produk-produk para mu'alaf. Terima kasih teman-teman sobat Ngaji Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.